Underdog. Woi, balik lagi di Apaan Sih di TV. Wih, gila. Wih, gila. Dan kita ada di segmen Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Gimana John? Kabar John? Weh, masih sama gua tentunya dan biasa. Orang permusikan Indonesia. Vidi Bule. Gila. Yo, that's right, bro. Ngeri ya? Jadi sebenarnya hari ini tuh simple, Pe. Simple. Kita nanti nge-review tatonya nanti. Kita kali ini ngebahasin musik. Okay. Musik. Dan gue juga sebenarnya ada berita kurang menyenangkan juga dari Pierce the Veil sih, terutama sih. Kan kemarin kita baru aja yang review tatonya Mike Fuentes, kebetulan drummernya dia gitu kan. Yang wih gila, yang tatonya serba-serba zombie, Pe. Ya kan lu inget kan? Iya. Gak taunya dari viewer gue ngasih tahu bahwa Mike Fuentes sebenarnya udah keluar dari Pierce the Veil gara-gara ya kasusnya. Setelah gue cari tahu ya agak sedikit memalukan sih, Pe. Iya. Gimana tuh? Pedofilia, coy. Bah. Jadi si Mike Fuentes itu ngelobi cewek, tapi cewek di bawah umur, tuh sudah gitu di elf sama doi. Di elf. Iya, kacau. Udah gitu ya. Gua nggak tahu. Wajar. Iya, ya memang kalau di Amerika kan wajar ya, Pe ya. Tapi ini di bawah umur gitu, Pe. Jadi ya bikin nama Pierce the Veil mungkin tercemar. Dan gue baru tahu ternyata 2017 itu Mike Fuentes itu udah nggak bergabung di Pierce the Veil, Pe. Waduh. Baru tahu gue. Pantesan updatean di sosial medianya dia itu udah nggak ada lagi dari 2017 itu untuk si Mike Fuentes-nya aja, tapi untuk di Pierce the Veil-nya dia masih ngikut. Itu disebutnya apa sih, Pe? Additional player ya, Pe, berarti, Pe? Additional. Disebutnya tuh additional kayak gitu, yo. Jadi gua pernah punya juga additional. Dan dia basisnya LG dulu tuh. Terus? Udah akhirnya dia sebutnya additional. Jadi di albumnya itu gue sebut additional. Memang ibaratnya tuh dia udah nggak bergabung lagi, Pe. Tapi foto-foto dia perform apa-apa masih ada. Masih ada, nggak apa-apa kayak gitu ya, Pe ya? Nggak apa-apa, itu mah nggak jadi masalah, itu oke lah. Tapi menurut lu sih, Pe, kalau untuk perform formasi utuhnya tuh nggak ada. Makanya gue bingungnya tuh si Victor lagi ngegarap nih. Nah, vokalisnya kan lagi ngegarap untuk album mereka, katanya launchingnya di tahun ini sih lagi digarap. Udah gitu mereka mengganti foto profil di Instagramnya itu udah tinggal bertiga. Berarti fix emang Mike Fuentes itu dia cabut dari Pierce the Veil. Wah gila, sangat disayangkan sih, Pe. Berbakat padahal. Iya, Pe. Gila, tapi permainannya. Tapi attitude-nya jelek. Sama kayak siapa, Pe, vokalisnya Escape the Fate. Yang ditangkap. Yang itu yang Iya, siapa namanya? Gue lupa. itu. Tulis di kolom komentar ya. Kalau dia tahu. Padahal udah kita review kok Anda lupa gimana sih. Ya, itu. Malu mah banyak pikiran. Iya, Anda banyak pikiran ya. Wih, bahaya sih. Minum dulu, Pak. Iya. Kalau kebanyakan minum Bapak ini ya pemikirannya bagus gitu kan. Tapi menurut lo, Pe, kasus-kasus seperti ini banyak nggak sih, Pe? Pedofilia seperti ini untuk anak band. Kayaknya gue baru dengar tuh ini. Oh, ada. Tapi ada. Tapi Michael Jackson itu beda cerita. Ada, Pe, emang? Emang ada di Indonesia juga ada, tapi nggak terekspos. Iya, berhubung ini bandnya happening banget kan di luar ya, langsung ke expose banget. Wajar lah. Kalau di Indonesia ada, tapi nggak langsung di silent. Ada mah ada. Langsung di skip aja gitu ya. Udahlah clearin aja ya, nggak sampai diangkat ke media ya. Mungkin, gilanya. Iya, kalau ceweknya suka mah nggak jadi masalah. Sebenarnya sih emang kasusnya Mike Fuentes, kalau yang gue baca juga memang ceweknya suka sama suka, tapi gue nggak tahu nih cewek memang pengen pamor popularitas, dia ngangkat bukti-buktinya banyak, Pe. Kayak bukti-bukti dia disuruh foto bugil, udah gitu ya hal-hal yang nggak jelas yang Mike suruh gitu di screenshot, diposting sama dia di Twitter, di tag-nya ke Pierce the Veil official. Dan gila, itu memang kasus lama, tapi ngerempetnya ke sekarang ini. Dan si Victor dipaksa supaya bikin pengakuan ke publik bahwa memang si Mike Fuentes ini cabut apa cuman rehat. Kan kalau kayak lu jatuhnya lu tidak bubar, lu hanya rehat sementara dari band lu. Bener nggak sih, Pe? Iya, gue rehat sementara. Ya kan, itu jatuhnya kayak begitu dong. Tapi ini Mike Fuentes bilang dari 2017 itu, si Victor bilang si Mike Fuentes, si adiknya ini udah tidak bergabung sebenarnya di Pierce the Veil. Bahkan update-nya di sosial medianya pun udah berhenti di tahun itu. Dia kayak malu gitu apa gimana, gue nggak tahu. Tapi perform masih.
Tapi pakai Mike Fuentes kan? Masih Mike Fuentes. Pas kemarin gue lihat itu masih. Bener dong, masih ada dong. Dia tahun 2019 waktu pandeminya aja akustikan dia masih ada kok. Ini berarti jatuhnya additional yo. Oh gitu ya? Nah, additional jatuhnya kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu Pe, itu dibayarnya per panggung apa gimana sih Pe? Kalau lu udah pernah masuk manajemen besar gitu kan beda sama gue ya kan. Kalau gue kan indie gitu. Tetap dia perbayar kalau gue intinya kalau gue tuh per panggung. Oh, kalau edisional dibayarnya per panggung. Kecuali lo berarti berapa persen doang. Betul. Jadi misalkan kalau full lo player paling dapat 20% per personil. Misalkan taruh berapa juta gitu ya. Potong 20% ke personil satu sama lainnya. Kalau adisional paling berapa gitu. Oh, jadi dia dapatnya ngisi doang. Oh, buat ngisi doang, tapi per panggungan aja. Per panggung. Jadi kalau misalnya just manggung aja udah. Manggung doang tapi nggak dapat kayak merchandise apa duit itu nggak dapat. Nggak dapat. Oh, sayang lu rugi dong. Itu juga pun nggak dimasukin ke album inti lu. Penjualan album nggak dapat. Jadi ya misalnya gini, misalnya gue edisional buat band lu, ngarep gitu kan. Udah gitu tiba-tiba ayo besok ada panggungan nih, ada 3 kota misalnya gue ikut lu tuh. Ya udah, gue hanya dibayar per panggung 3 kota itu. Misalnya satu kota gue 1 juta, ya hanya dapat 3 juta. Kan perjanjiannya kan awalnya ngomong dulu gitu. Oh, jadi gue nggak dapat embel-embel kayak misalnya kan kalau lu personil tetapnya kayak misalnya penjualan di tempat kan dapat kan misalnya lu lagi jual album fisik pasti dapat gitu. Itu nggak dapat. Merchandise nggak dapat apa-apa. Nggak dapat lah. Ya berarti, aduh, sayang sih Mike Fuentes ya. Kalau gue ya gue rasa di sana sama Pe. Gue rasa di sana sama. Manajemennya, masalah kan sistemnya kan kita kan berbisnis ya kan sambil musisi karya dengan bisnis itu tuh. Oh benar sih, iya benar sih. Dan grupis band gua juga oke. Oh grupisnya cowok apa cewek nih? Nih orang ini nih bahaya nih. Orang ini grupisnya ciwe masalahnya gitu. Balik lagi nih Pe, kayak grupis gitu. Gua rasa awalnya itu ya grupis-grupisnya Pierce the Veil yang disikat sama Mike Fuentes ini. Bener nggak sih kayak lu punya grupis tapi grupisnya ini sip gitu kan. Ya gua nggak munafik juga di saat juga gua dulu pensi. Iya juga ada juga yang kayak begitu. Tapi gua nanggepinnya sih biasa aja gitu. Maksudnya kalau si Mike Fuentes kan sampai di lobby sampai dipakai sama dia kasar kata gitu. Tapi emang kalau superstar tuh pasti kayak gitu pasti kayak gitu. Tapi salahnya grupis ini di bawah umur. Dan gue juga pun pernah ada dapet grupis di bawah umur. Oh iya. Terus lu sikat juga? Enggak lah. Oh enggak. Gue tahu diri. Gitu. Oh iya sih bener. Kita tahu attitude ya soalnya kita. Kalau yang gitu. Kalau dulu masih rockstar gue mungkin ya di seumur-umuran gue atau apa ya gitu. Kayak gitulah. Tapi yang di bawah umur ya just friend aja, just fans. Nah, jadi nggak ada lebih kayak si Mike lakuin itu. Jangan sampai. Itu jangan sampai. Sebenarnya citra kayak gitu tuh buruk apa gimana sih Pe buat para band-band yang kan kadang-kadang gini Pe. Gua pungkiri gitu, orang merintis suatu band tuh pasti pengennya famous. Begitu dia udah famous naik di atas angin dikit, grupis sudah banyak, dia pasti memanfaatkan famousnya itu gitu kan buat ciwe. Mudah dapet ciwe itu nggak gua pungkiri memang sebagai anak band itu. Iya. Bener nggak sih Pe? Tapi ya dan just gimana tuh? Anak band itu dipandangnya ya bajingan atau bener itu sumpah itu bukan, itu nggak ada namanya, itu balik lagi ke manusia diri kita sendiri. Bener, gitu. Ke anak bandnya itu sendiri gitu kan. Jadi kan orang mengejudge untuk anak band cewek-cewek gitu. Lo pacaran sama anak band apalagi vokalis atau betul, iya. Wah, ceweknya banyak atau lo ntar diselingkuhin atau apa. Padahal iya. Padahal iya. Enggak lah, bercanda. Jadi balik lagi ke orangnya. Kalau memang orangnya leboy gitu kayak contohnya ya, gue mohon maaf Ariel Peter Pan, doi kan leboy ya kan. Gitu kan, gua nantikan ya video terbarunya Bang Ariel ya. Iya kan, ya. Kita nantikan gitu. Jadi itu contohnya kayak gitu. Itu manusiawi itu balik lagi. Iya, manusiawi gitu sih. Yang ceweknya yang suka loh. Nah, pertanyaan gua nih, lu pernah booking grupis lu nggak? Pernah ya? Pernah. Tapi nggak di bawah umur dong? Enggak ada yang di bawah umur. Nah, bagus. Ini orang memang metal, tapi attitude lu bagus, Pe. Jangan lo, jangan. Apa hanya pencitraan di depan kamera aja? Gila, tanya-tanya aja. Enggak ya. Kita tahu sendiri bule itu seperti apa dulu itu. Tapi gue emang berteman sama si bule udah lama sih. Memang bule itu tipikalnya gitu. Jadi kalau misalnya memang dia nggak suka, ya dia just friend aja. Ya udah tinggal. Maksudnya nggak gue ladenin. Kalau bule emang kayak gitu. Kalau suka diburu. Ini sih
Ini emang kalau suka tuh diburu, diitinin kemana aja gitu loh. Aduh bahaya sih gitu. Terus balik lagi Pierce the Veil, Pe. Garapan untuk album yang sekarang, gua rasa sih si Victor tuh momennya menurut lu pas nggak sih ngegarap setelah pandemi, atau kan di sana ada lagi virus yang paling baru tuh, Pe. Virus corona yang paling baru kan lagi lagi happening di sana gitu kan. Itu menurut lu langkah yang diambil si Victor itu bagus nggak sih? Bagus. Kalau namanya nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh lah, namanya lo karya gitu, gila. Iya, apalagi gue menantikan karya-karya film terbaru. Karya sama penyakit gitu, jangan disangkut pautin. Ya enggak, paling nggak kan gini, Pe, dia nggak bisa buat kalau memang virusnya ini berkembang lagi, dia nggak bisa untuk promosi, Pe. Promosi album terbarunya bakal kehandap. Kan bisa lihat sosmed. Iya sih, tapi kurang, Pe. Mendingan nonton langsung gitu. Lah, nonton langsung, gua aja yang di Indonesia aja gua nggak datang. Lo nggak datang kamu ya? Tiketnya mahal, Pak. Ya Allah. Gue pengen nonton rencananya pas waktu itu sama Sleeping with Sirens. Iya kan saya ibaratnya nggak ketemu bapak gitu, jadi pengen masuk gratis, nggak ketemu. Gua di depan aja, anjing, di depan pintu, tiketnya mahal banget. Gua kaget pas gua datang, HTM-nya kok lebih mahal. Mending gua beli online, Pe. Tai lu, anjing, mahal banget gua gitu. Kamu nggak masuk ya? Saya di luar, Pak. Saya denger setuju aja. Kan Bapak kalau misalnya mau perform, handphone di silent. Ini tai nih emang nih, nggak bisa dihubungin. Nah, lumayan ya kan, gue masuk gratis. Akhirnya Alessana waktu itu gue. Ya kalau Alessana gue nonton. Alessana Pierce the Denim gue nonton. Ya kan lumayan di situ kan. Tapi kalau gue menyayangkan Pierce the Veil ini plus ini Sleeping with Sirens, gue aduh tai banget. Gue masalahnya gini, Pe. Tiket adanya cuman on the spot doang, udah habis. Dan itu kasus juga itu waktu itu gue dengarnya itu acara itu sempat boncos ya. Serius, Pe? Nggak sesuai. Oh, nggak sesuai target. Oh. Itu goblok juga sih panitianya sih, kata gue. Nggak, kenapa jauh-jauh hari lo udah harus nyebar, kenapa pas hari H baru nyebar yang itu dia. Nah itu. Tapi kenapa di on the spotnya itu lebih mahal ya? Tai banget loh. Enggak, naiknya banyak, Pak. Maksudnya naik 20% loh. Bingung gua tiketnya. Kan garap kaosnya kan gue yang garap waktu itu. Oh iya, merchandise lo yang garap. Panitianya. Enggak, udah gitu. Apakah karena rugi itu makanya dinaikin harga di on the spotnya, apa gimana, pengen nutup? Karena ditinggiin. Sumpah loh. Tinggi itu. Dia ada 3 band kalau nggak salah. Iya, memang. No Captain Chang, Pierce the Veil, sama Sleeping with Sirens. Bener nggak? Iya benar. Nah, itu. Gue emang pengen nonton Kaylin Quinn, kata temen gue. Screamo habis itu. Anjir, gue bilang on the spotnya mahal, sumpah. Kaylin Quinn yang mantep. Iya, dan itu momen terakhirnya dia perform bareng Mike Fuentes untuk andai kata memang Mike Fuentes dia perform di Indonesia bukan Mike Fuentes, nggak seru banget. Tapi Scarlet Drive aja di Bulungan, Pak. Iya, memang sempet sih. Tapi kan maksudnya ada yang mengundang mereka, Pe. Kalau ini kan momen seperti itu nggak bakal terulang lagi. Yang ngundang tuh jarang untuk band-band seperti ini. Apalagi momen-momen seperti sekarang ini, orang rata-rata ngundang band lokal aja udah bersyukur. Ya. Apalagi band-band mancanegara gitu kan, cost budget mereka udah gitu penginapan, udah gitu mereka bawa krunya tuh gila. Mereka nggak mau ketinggalan satu kru, nggak bakal, udah mendingan nggak usah jadi. Slipknot aja begitu ribetnya, bener nggak sih, Pe? Slipknot ribet banget, sumpah. Apalagi yang kelas-kelas kayak Legend, kayak Metallica, gua nggak tahu, Pe. Udah mungkin udah lebih gila sih, Pe ya. Iron Maiden aja gimana ya? Oh iya, Iron Maiden pakai jet pribadi, Cok. Iya, Iya kan, dia bawa jet pribadi dia, saking totalitasnya. Untuk krunya dia. Iya, sama tim. Jadi alat ntar dibawa sendiri. Ada sendiri yang di kargo bawain. Benar. Lo tahu sih Anda? Ya kan saya baca di Google. Pokoknya Google bikin kita pintar. Oh, gua endorse tuh Google. Google bikin kita pintar. Iya. Google. Tolong Google, carikan saya wanita yang baik. Tidak ada. Lu minta yang baik. Lu minta yang baik. Dijawabnya gitu. Terus menurut lu, Pe, perkembangan musik Screamo di Indonesia tuh menurut lu gimana sih untuk sekarang ini, Pe? Untuk sekarang ini kita, gua pandang tuh masih abu-abu ya. Iya sih, bener sih, masih zaman-zamannya gua. Iya, untuk 2022 memasuki awal ini gua lihat perkembangan emang itu masih abu-abu, bener. Nah, sekarang imo-imoan itu ya gua mau garap lagi. Gue mau bangkitin lagi. Iya. Ya, lu bisa bangkit ya, karena ya abang-abangan kayak kasarnya yang tua-tua yang dulu pernah jaya harus bangkit lagi. Tapi kalau
post hardcore sendiri untuk 2022 ini gimana menurut lo, Pe? Masih ada kah? Masih bisa membuat telinga kita tertarik untuk mendengarnya untuk yang Indonesia ya? Menurut lo gimana, Pe? Untuk 2022 ini? Masih ada aja ya? Masih ada aja. Gitu ayo dong, band-band yang baru dong ya. Iya dong. Band-band yang baru lah maksudnya. Gua aja bisa tuh. Lu pede aja gitu, walaupun memang abang-abangan lu udah nggak kedengaran namanya lagi, tetaplah bikinlah karya untuk post hardcore atau emo atau screamo atau popang gue, kan gitu kan. Jadi popang gue karena gue popang doang bisanya, Pak, ya kan. Ayo lo bikin satu project yuk sama lo lah. Gue sih udah ada sih. Tapi gue sebenarnya gini sih, Pe. Gue sebenarnya memang gue pengen bikin aliran-aliran kayak ini loh, Pe. Post hardcore tapi kayak siapa sih band-band yang agak lama itu, Pe? From First to Last. Gue pengen bikin sebenarnya dari dulu tuh gue pengen bikin kayak gue pengen bikin post hardcore tuh kayak From First to Last. From First to Last post hardcore kan? Emo. Oh dia emo. Gue pengen bikin kayak gitu. Sama aja sih mau atau enggak gue pengen bikin kayak Sleeping with Siren sebenarnya bagus untuk ketukan drumnya gitu kan. Itu gue kayaknya kalau bisa gue cover lagu-lagu Sleeping with Siren itu, cover kesannya gue drum. Basis bisa nggak sih? Oh bisa. Bisa gue tuh basis. Si JJ si itu, JJ-nya LOG. Sama si Miskanin. Enggak, si Spike. Udah namanya lu karang aja udah kan, durasi Pak lama lu. Iya. Jadi gimana bikin band apa gitu? Ayolah. Tapi gua kalau ngebahas tuh gue terlalu liar, Pak. Gue ngeri, gue lompat-lompat ke penonton kayak bapak ini kalau perform itu kan selalu lompat ke penonton kayak Psyches. Di saat lompat ke penonton begini ditangkep, dilempar, udah hilang. Kalau gue bawa bass, gue lompat, bassnya rusak, Pak. Iya, nanti bass dari manajemen Anda rusak gitu kan. Balik lagi nih, Pak. Pierce the Veil. Kita hari ini membahas musik-musikan yang lu suka, musik-musik gitu. Nanti next ya kalau ada yang request kita bahas musik-musik yang lain ya. Pierce the Veil nih, Pak. Pierce the Veil. Ya. Bertiga, menurut lu bisa menopang nggak tanpa drama? Bisa lah, apa nggak bisa? Gua aja bisa kok. Kalau lu tanpa apa sih, Pak? Yang cabut? Waktu itu gitaris gua yang melot. Oh, yang suaranya clean. Itu cabut. Dan nanti yang mengisi, bisa ya? Bisa lah. Ini drummer, Pak. Beda dentuman, beda notasi. Kalau drummer ya bisa nyari lagi. Iya, tapi nyawanya nggak bakal dapet. Mungkin sosoknya aja, Pak ya. Sosoknya yang berbeda di atas panggung. Tapi gue rasa gini sih. Tapi emang iya sih gini kok. Kalau di band, vokalis yang keluar sama drummer itu akan cacat. Itu. Jujur. Bener sih. Kalau drum tuh di musik, kalau vokalis di ujungnya. Oh benar. Soalnya gini, Pak, notasi atau settingan untuk set drumnya dia, tuning-tuningnya untuk drumnya dia itu pasti berbeda, Pak. Yang gua rasain begitu. Misalnya nih, gua dulu kan gua ngebass nih, dulu gua ngebass, Pak. Gini-gini tuh bisa bass lu. Gua ngebass, tiba-tiba yang drum gua bego. Biasa gua di drummerin sama si A, enak nih mainnya. Tiba-tiba diganti, dia resign diganti. Mainnya bego, itu dentuman gua kayak nggak dapet, kayak nyawa bass gua tuh kayak ngapa sih ini nggak jelas lu mainnya. Lu kayak balapan. Bener, udah gitu andai kata notasinya beda, tuning sama ketukannya nggak dapat di gue gitu. Sebaliknya mungkin gitu, Pak. Kalau drummer vokalisnya nggak enak atau bassisnya nggak enak juga dia bakal ini apa sih nih gitu kan. Benar. Iya kan bakal nggak nyaman. Apalagi sih gue Pales atau gimana gitu, Pales ya kayak Iwan Pales loh. Iya. Enggak, kalau Pales ya cuma lu ngapain lu? Bener. Ngapain lu karya musik? Orang mau denger suara. Iya, berarti gini, kemungkinan besar Pierce the Veil ini untuk di album baru ini cacat cuman di live. Soalnya gini, kalau memang dia masih pakai Mike Fuentes, menurut gua itu masih ada oke lah. Dipandang kita masih oke, walaupun dia memang sudah keluar dari Pierce the Veil gitu kan. Tapi kalau misalnya yang gantinya orang, cacat, Pak. Enggak, sumpah cacat banget. Masalah Mike Fuentes tuh kayak ikonik, Pak. Contohnya, Blink tanpa Travis Barker nggak bakal jadi Blink bagi gue. Blink tanpa Tom DeLonge masih bisa, walaupun Tom DeLonge tidak tergantikan untuk Blink gitu. Tapi sosoknya Travis ini, Pak, balik lagi kayak Mike Fuentes. Aksinya kan dia liar, Pak, kalau di atas panggung. Iya. Gitu. Saking liarnya dia pedofilia aja. Goblok ya? Iya, goblok. Sayang banget sih. Gue baru tahu infonya. Thanks ya buat lu yang ngasih info. Siapapun lu gitu, gue lupa namanya. Gila, ini keren banget. Makanya gue langsung ngobrolin soal musik kita. Soalnya kita udah lama nih ya kan nggak ngobrolin soal musik, John, ya kan? Jadi musik is my life, is
King My Life, man. Pakai My Life. Yo, gitu kan. Balik lagi nih, Pak. Target lu ke depannya deh. Ini ya kita persingkat aja lah ngobrol-ngobrolan kita ini ya kan. Durasi gitu kan. Target lu ke depannya. Musik yang pengen lu launching, kan katanya lu mau launching. Lu musik yang pengen lu launching itu genre ataupun temanya tuh bakal seperti band siapa, Pe, untuk tahun ini? Katanya lu mau launching kan tahun ini? Single Enggak album. Single gua kayak apa, Pe? Kayak Escape the Fate gitu kan. Escape the Fate gitulah. Escape the Fate yang sekarang dong? Enggak, yang lama. Oh ya, woi gila, yang soundnya masih deres, breakdown dikit gitu kan. Gitu. Ada melodinya gitu. Itu. Walaupun di otak gue udah lagi gue memang rancang. dia screamnya nggak banyak, tapi banyak main suara clean yang bikin kita tuh kayak, wah ini bagus nih. Gue bakal denger lagi kayak gitu, Jon. Nah iya itu kayak gitu. Jadi ya screamnya oke ada gitu. Betul. Ya kan? Tapi paduin dengan melodi khas yang Escape the Fate yang Tentatonik. Iya, Tentatonik benar gitulah. Nah, kayak gitulah gua mau ciptain di sini tuh. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kayak gitu. Tapi balik lagi nih. Di Indonesia ada nggak sih band yang bener-bener niru copy paste untuk Pierce the Veil? Pierce the Veil? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya, gue beda. Gue aja agak ke Bless the Fall. Iya, lu aja agak ke Bless the Fall campur Alesana, jadi nggak murni. Tapi maksud gue band-band yang untuk era sekarang ini, kayaknya nggak ada yang kayak Pierce the Veil ya. Wajib bikin tuh, lu yang baru bisa. Yang lu baru-baru mau bikin aliran, bikin tuh kayak Pierce the Veil. Second Dimas aja beda. Oh, Second Dimas beda, Second Dimas beda alirannya. Distorsinya tapi agak ngebit gua. Iya, tapi lebih distortion band Chris Patih. Sorry Bang Semi. Chris Patih, Cok. Gitu. Tapi belum ada Indonesia tuh belum nyiptain lu. Lu ciptain yang beda lah, gila. Bener. Jangan takut lu. Bener. Iya bener. Tapi balik lagi, Pe, kalau kita mau bikin aliran kayak Pierce the Veil ini, gua rasa agak sulit. Yang pertama, Victor, suara karakter. Ya kita memang suara kita sendiri, maksudnya karakter sendiri. Tapi suara untuk alangkah bagusnya kan sama. Paling nggak mirip. Itu suara karakter kayak Victor gitu agak susah, Pak. Karakter oktavnya tinggi atau enggak kayak Sleeping with Siren aja 1001 orang bakal bikin band kayak begitu, bener nggak sih? Karena unik dan itu sulit gua rasa. Tapi kalau emang karakter emo tuh harus tinggi, Pak. Karakter emo ya kayak contohnya Sansan aja harus tinggi, no? Tinggi. Dulu. Sekarang dia udah gemuk ya, mungkin bisa tapi agak berkurang, nggak kuat lama karena dia juga sambil scream juga. Gitu ya, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup ngobrol-ngobrolan kita yang nggak jelas ini yang membahas tentang permusikan, musik dan dunia tolol ini. Apa, Pak? Ada yang mau disampaikan mungkin untuk fansnya Pierce the Veil yang agak sedikit kecewa karena Mike Fuentes untuk ini resign atau cabut? Kalau fans gue enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Apa, Pak? Ada yang mau disampaikan? Disampaikan pokoknya lo harus dukung terus, maksudnya lo bikin karya musik tuh jangan setengah-setengah. Nah itu satu yang gue lihat di sekarang tuh ikutin zaman. Oh iya. Bener gak? Yang musim gini lah, apalah. Iya. Goblok padahal tuh. Lagi hip hop gitu ya. Ikut. Iya. Model koplo lu ikut. Jangan. Pop ikut. Jadi kayak gimana? Lo kalau punya karya lo ciptain sendiri. Bener gak, Pak? Bener sih. Lo jangan takut lo lagi karya ini. Lu takut berperang. Gua dulu pernah perang sama anak-anak metal demi Allah lagi. Gua pernah sama band gua manggung di komunitas anak-anak screamo sama metal. Gua kehimpit, gua popang sendirian, enggak nih serius real ini. Gua kehimpit sendirian di situ dan gua enjoy aja. Ada aja yang mau singin gua, maksudnya mereka respect walaupun mereka beda genre sama gua. Ada dua orang. Dua orang yang mau singin gua gitu kan. Tapi yang penting ada, mereka respect gitu. Nggak ngaruh. Jangan harus takut ya, Jangan lu harus takut untuk menciptakan aliran baru walaupun lu perang di tengah-tengah mereka. Mereka memang hanya ngelihat gini doang. Justru ngelihat itu lebih baik daripada mosing udah gitu lu nggak disimak. Gue lebih seneng disimak gitu. Bahaya. Iya kan? Apa si Vicky waktu itu? Vicky vokalis Burger Kill aja mau featuring gua waktu itu. Oh gitu, sama Vicky. Vicky Shu. Oh iya. Tapi dia kan udah cabut dari BK. BK udah cabut. Paling gitu aja. Gitu aja. Ya, mungkin di sini aja Wal ya. Mungkin kalau ada saran kritik atau misalnya kita mau bahas band apa di acara musik ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang ya ya. Follow Instagramnya Bule kita maupun Instagramnya Apaan Sini TV. Pokoknya see you next video. Bye bye.